Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorotul Faikoh dari Sistem Informasi kelas 0201 Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Kemudian, sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budidaya dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, karena dalam suatu organisasi memiliki pelopor dan tujuan dari organisasi itu sendiri, sehingga kepercayaan dan ideologi dari pendiri mampu untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak semua budaya organisasi harus mencerminkan kepercayaan dan ideologi pendiri, karena dari anggotanya memiliki kepercayaan yang berbeda sehingga kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Budaya tandingan menerapkan nilai atau asumsi secara gambling berseberangan dengan dominan organisasi. Ada dua penting dari subkultur budaya tandingan. Yang pertama, memelihara standar performa dan perilaku etis perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menjadi dasar pembibitan nilai baru yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelanggan, penyuplai, masyarakat, dan hal berpengaruh lainnya. Misalnya, ada organisasi dari kampus X dan Y yang menjadi tandingan itu anggotanya. Pada organisasi X memiliki proker tryout, tapi di organisasi Y ingin mengikuti proker tersebut. Tandingan antara proker memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda hanya di tempat pelaksanaan. Banyak sekali anggota memprotes dikarenakan anggota telah melihat proker yang sama dilaksanakan pada organisasi lain. Faktor yang menentukan iklim organisasi antara lain, yang pertama kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah salah satu bagian penting dari manajemen sebuah organisasi. Seorang pemimpin bisa disebut manajer lemah apabila perencanaannya yang jelek menyebabkan kelompoknya bergerak ke arah yang salah. Akan tetapi sebaliknya, pemimpin dapat dikatakan manajer yang relatif efektif, khususnya apabila ia kebetulan mengelola orang-orang yang sangat memahami pekerjaannya dan memiliki dorongan yang kuat dalam bekerja. Yang kedua ada partisipasi pegawai. Manajer yang partisipatif akan mengikut sertakan karyawan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Cara ini bukan untuk melepaskan tanggung jawab, melainkan untuk berbagi tanggung jawab operasional dengan karyawan yang akan melaksanakan putusan bersama. Jadi, karyawan merasa terlibat terkait tujuan kelompok dan merasa ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah. Hubungan yang lebih efektif antara departemen divisi dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara para anggota organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok atau kubu satu, kubu dua, dan seterusnya. Yang terakhir, berkembangnya rasa saling percaya dan terbuka yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Yang pertama, mencoba terus belajar, mengakui penghargaan, dan mempertahankan bakat yang dimiliki tiap anggotanya. Mengelola perubahan secara efektif dengan membentuk pengertian dan melaksanakan serta meninjau proses yang berjalan. Mengumpulkan feedback atas usaha yang dicapai, kemudian menganalisis datanya. Melaksanakan perbaikan dan menangani serta mengevaluasi manajemen perubahan dan perbaikan yang ada. Yang terakhir, mengidentifikasi dan mendokumentasikan tujuan kerja yang jelas, peran serta tanggung jawab anggotanya. Organisasi gagal dalam merealisasikan perubahan dikarenakan masih banyak anggota yang tidak paham akan adanya proker yang berjalan, sehingga anggota tidak mengetahui harus berpartisipasi atas hal apa proker tersebut gagal. Sebuah proker harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi, kemudian organisasi tersebut dikatakan sukses. Jadi harus melakukan semuanya bersama-sama. Untuk membawa perubahan dalam perilaku individu, kita bisa melakukan reminder pada diri kita dan mereka. Jadi sama-sama saling terbuka. Hal-hal yang individu resahkan sehingga dia tidak ikut berpartisipasi.
Jika mereka merasa kurang yakin dengan dirinya, kita sebagai pemimpin atau anggota lain harus meyakinkan dia. Kita tuntun, kita ajak untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Sehingga dia tidak stuck pada situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan untuk pribadinya. Pemimpin yang berkarakter dan sukses adalah pemimpin yang mengetahui bahwa organisasinya ingin dibawa kemana, sehingga tidak membuang waktu akan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi pemimpin yang berkarakter juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar, adil, dan memiliki jiwa kepemimpinan serta dapat dipercaya, sehingga kita sebagai anggota merasa aman dan nyaman. Yang pertama ada pemimpin, kemudian wakil pemimpin. Dilanjutkan ada sekretaris dan bendahara. Kemudian ada ketua dan wakil ketua divisi. Dan yang terakhir ada anggota divisi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.